Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Kita semua tahu nih, Indonesia kan banyak sekali punya keanekaragaman. Salah satunya dari makanan, wisata, serta budayanya. Namun, apakah banyak yang menyadari bahwa masih banyak sikap lain yang bisa menunjukkan bangsa Indonesia ini? Nah, hari ini kita semua bakal ngobrol santai-santai, tapi penting dan bermakna tentunya isinya. Gimana sih kita sebagai ASN kesehatan memvisualisasikan apa itu Indonesia lewat rasa cinta tanah air dalam pekerjaan kita sehari-hari? Karena kadang kita mikir cinta tanah air itu hal besar, padahal bisa jadi dimulai dari ruang keperawatan atau di meja administrasi maupun di laporan keuangan ini. Nah, hari ini aku udah hadir bareng teman-teman aku, ada beberapa perawat, ada juga dari operator layanan kesehatan, serta dari peranata keuangan. Yuk, boleh kenalin salah satu dulu dari kakak perawat yang pertama. Halo, perkenalkan saya perawat Rahayu Tri Utami dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Boleh yang lainnya? Halo, perkenalkan nama saya Rizka Bediningrum, perawat dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Halo semua, Oke, perkenalkan nama saya Nur Maulidiana dari RSUP Karyadi sebagai operator layanan kesehatan. selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Kade Aditya Stadinata sebagai Pranata Keuangan APBN. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai saya sendiri lupa nih kenalin diri saya. Saya Kiki Triana Kusumaning Ayu, perawat dari RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Nah, karena di sini kan ada dua perawat nih, berarti bolehlah kita mulai dari mulai dulu dari rasa cinta tanah air di ruang keperawatan itu gimana sih? Di ruang perawatan yang sangat sibuk, terus penuh tekanan, serta selalu lembur, di situ letak cinta tanah airnya di mana sih? Gimana kakak cara nunjukin rasa cinta tanah air kakak saat di ruang keperawatan? Nah, justru di situ cinta tanah air itu bukan cuma soal upacara atau simbol. Jadi buat saya, ketika kita tetap sabar menghadapi pasien, tetap profesional walaupun capek, itu bukan itu bentuk tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Jadi kalau masyarakatnya sehat, bangsanya juga kuat. Berarti pelayanan itu sebenarnya wajah dari bangsa ya? Nah, betul. Ketika pasien merasa dihargai, mereka juga merasakan kehadiran negara. Boleh saya tambahkan sedikit ya. Di Boleh ruang banget perawatan kak. itu, kita bertemu dengan pasien dari berbagai latar belakang. Ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Ada juga yang dari budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Tapi kita melayani semuanya sama. Bangsa Indonesia bisa menghargai keberagaman yang ada tanpa adanya rasisme yang tidak tahu itu sering terjadi di luar negeri. Sebagai contoh yang terjadi di Amerika Serikat. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pasien minoritas, terutama kulit hitam dan Hispanik, sehingga menunjukkan bahwa pengobatan nyeri yang memadai dibandingkan pasien kulit putih untuk tingkat cedera atau kondisi yang sama. Di situ saya merasa bahwa nilai persatuan Indonesia itu nyata. Nah, sekarang coba kita bergeser ke operator layanan kesehatan. Banyak orang yang mungkin nggak sadar nih pentingnya peran ini di dalam cinta tanah air. Gimana Kak coba? Ya seperti yang kita tahu ya, kalau di bagian pelayanan itu kan nggak tidak secara langsung gitu ya melayani pasien gitu ya. Tapi bagian pelayanan itu menjadi hal yang sangat krusial gitu, menjadi data untuk penopang utama di rumah sakit salah satunya saat kita menjalani pelayanan seperti yang disebutkan oleh perawat satu yang sebelumnya, kita harus memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu ciri khas dari negara Indonesia yaitu memberikan
sikap keramah tamahannya. Sikap keramah tamahan yang kita punya ini sudah diakui oleh beberapa negara yang lain. Bahkan mereka menganggap bahwa kita terkenal karena keramah tamahannya itu. Kemudian cinta tanah air itu buat saya adalah bekerja dengan teliti dan akurat, karena data itu merupakan dasar kebijakan. Berarti ini bagian dari smart governance juga ya? Benar, Kak. Ketika sistem rapi dan transparan, masyarakat akan percaya dan kepercayaan publik itu akan menjadi fondasi negara. Oh, seru banget nih obrolan kita malam ini. Sekarang coba kita geser lagi ke kakaknya yang satu lagi dari Pranata Keuangan. Banyak orang mungkin nggak melihat langsung dampaknya gimana, tapi sebenarnya besar sekali nggak sih? Tentu saja sangat besar. Setiap rupiah yang kita kelola itu adalah amanah dari rakyat. Kalau dikelola dengan jujur dan akuntabel, tentu fasilitas akan bisa terpenuhi, pelayanan akan meningkat dalam penerapannya. Saya sebagai peranata keuangan APBN pasti selalunya berpatokan pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya yaitu menjunjung kejujuran, mengutamakan kemusyawaratan dalam pengambilan keputusan, dan tentunya bersikap adil terhadap hasil laporan keuangan yang kita buat. Berarti bela negara itu bukan selalu hal heroik. Justru itu, hal kecil tapi konsisten, tidak menyalahgunakan kewenangan, bekerja sesuai dengan aturan, itu adalah salah satu kontribusi terbesar di dalam kita sebagai CPNS untuk bela negara. Lalu, apakah masih ada sikap-sikap dalam pekerjaan kita sebagai ASN ini yang menunjukkan kekayaan Indonesia? Nah, jadi dalam bekerja kita pasti tidak bisa melakukan semua hal sendiri ya. Jadi kita selalu mengutamakan kerjasama atau tolong-menolong dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi hal ini sudah menjadi kebiasaan kita semua sehingga mengakar pada diri kita. Kalau disimpulkan, apa satu kalimat tentang cinta tanah air versi profesi kalian masing-masing? Menurut saya, cinta tanah air adalah merawat pasien dengan hati. Menurut saya, cinta tanah air adalah melayani tanpa membeda-bedakan. Menurut saya, cinta tanah air adalah bekerja dengan rapi dan bertanggung jawab. Ada lagi? Menurut saya, cinta tanah air adalah menjaga amanah yang diberikan dari negara. Menarik ya, berarti obrolan kita kali ini ternyata semua saling terhubung, layanan, sistem keuangan, semua bagian dari wajah Indonesia. Hari ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa itu bukan sesuatu yang jauh. Ia hadir di ruang perawatan, di meja administrasi, di laporan keuangan. Bangsa ini terlihat dari cara kita bekerja. Semoga obrolan hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi ASN kesehatan bukan sekedar profesi, tapi juga tanggung jawab kebangsaan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.